Viral, baru-baru ini pernyataan Lady Nayawan bahwa dirinya menggugat cerai Randy Kajarnet saat tengah dalam kondisi emosi pasca mendapati bukti chat perselingkuhan Randy dengan Syahnaz Sadiqah. Pernyataan itu dilihat netizen sebagai sinyal bahwa ada celah bagi Lady untuk menerima ajakan rujuk dari Randy Kajarnet yang belakangan ini usahanya terlihat sangat gencar. Atas upaya rujuk tersebut, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia alias PGI pun angkat bicara. Kepada tim intens investigasi, pihak PGI sangat mendukung apabila Lady Nayawan mencabut gugatan cerainya terhadap Randy yang kini masih berproses di Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat. Namun, pihak PGI menjelaskan bahwa dukungan agar Randy dan Lady rujuk tidak berarti pihak PGI membenarkan perselingkuhan yang telah diakui Randy dengan Syahnaz. Lantas apa saran PGI untuk Randy yang telah melanggar janji pernikahan sucinya dengan Lady? Apa pula saran PGI terhadap Lady atas kesalahan yang dilakukan oleh Randy? Benarkah Lady belakangan ini semakin mendekatkan diri kepada Tuhan? Usaha Randy sebagai bukti keseriusannya membujuk Lady untuk rujuk sudah ia tunjukkan. Setelah bertekad keras untuk menimpa tato wajah Syahnaz di punggungnya, meski harus merasakan rasa sakit yang berkali-kali lipat, Randy pun menunjukkan bukti pertobatannya dari aksi perselingkuhannya dengan Syahnaz dengan rajin ke gereja untuk beribadah. Lantas, seperti apa pihak Lady melihat keseriusan Randy untuk mengajak Lady rujuk dengan berbagai upayanya ini? Seperti apa pula tanggapan pihak PGI atas langkah Randy yang terlihat mulai melakukan pertobatan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, pernyataan Lady Nayawan belakangan ini yang viral di sosial media, di mana ia mengungkapkan bahwa gugatan cerainya terhadap Randy yang ia layangkan ke Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat, dilakukan dalam kondisi dirinya tengah dilanda emosi marah, tampaknya mencuatkan suatu harapan yang baik bagi Randy yang saat ini tengah berjuang keras agar bisa rujuk dengan Lady Nayawan. Pernyataan Lady tersebut disambut netizen dengan gembira. Para netizen berharap Lady mulai membuka pintu maafnya untuk sang suami Randy Kajarnet, meski hatinya telah hancur akibat perselingkuhan yang dilakukan Randy dengan Syahnaz. Menanggapi hal tersebut, Persekutuan Gereja Indonesia atau PGI pun memberikan dukungan dan berharap apabila Lady Nayawan dan Randy Kajarnet berdamai serta rujuk kembali. Ngambil keputusan ini ya itu kondisinya memang marah ya. Nggak sama sekali dalam keadaan emosi. Kemarin itu tanggal 10 Juli itu kita udah udah ngobrol dengan tenang untuk memasukkan mau diregister kapan segala macam, dan memang sudah dijawab dengan konsisten gitu. Nggak ada sih, ini kan problemnya kan udah tiga kali ya, kalau kita lihat dari perjalanan waktu kan udah 3 kali nih. Jadi menurut saya sih Bu Lady ini udah nggak dalam titik yang yang maju mundur sih gitu. Lebih kepada pencariannya dia gitu agar ini tepat apa enggak gitu. Apakah dalam mediasi ini saya ngambil berdamai atau enggak kan gitu. Kayaknya statementnya bukan rujuk ya. Ini kan masih dalam proses gitu kan. Kita menghormati mediasi tanggal 2 Agustus gitu. Kayaknya mungkin salah persepsi deh kayaknya.
belum rujuk, belum. Nggak, pastinya kalau lagi ada masalah ataupun ada problem, pasti kan kita mendekatkan diri ke Tuhan. Nah mungkin ini kan ada berbagai macam pihak yang mengakomodir, ada pendeta gitu kan ya. Nah sah-sah aja untuk Bu Lady berkonsultasi, konseling, pendalaman Alkitab tentang pernikahan anak gitu, supaya dalam artian dia mencapai ada pencerahan atau perjumpaan dengan Tuhan gitu loh. Jadi kayak pencerahan lah gitu kan. Mungkin dari Bu Lady-nya sendiri, ini saya tangkap adalah dari Bu Lady-nya sendiri bagaimana dia perjumpaan langsung, dapat pencerahan langsung dari Tuhan langsung, kayak mungkin di berbagai agama lain ada hidayah ataupun wahyuan tersendiri. Kalau itu spiritualitasnya di situ, tapi kalau untuk anak-anak itu udah pasti, tapi itu kan dalam titik yang kejiwaan ya, tapi ini kan lebih dalam lagi gitu. Supaya Bu Lady nanti menjalaninya bisa konsekuen, komitmen dan konsisten kan gitu. Nah inilah sampai tanggal 2 Agustus jadi intensif gitu. Saya sendiri sih, saya juga udah banyak konsultasi sama kakak pembimbing di gereja juga, itu Pak Gideon Simanjuntak. Kebetulan dia sangat membantu. Kalau saya tetap mendukung untuk rujuk kembali. Kalau pendapat saya pribadi saat ini, saya lebih memilih Lady untuk punya space dulu. Space. Ya, karena kita selalu melihat dari sisi hukum, sisi hukum sosial lah seperti itu. Sementara kita tidak pernah benar-benar berdiri dari sisi korban, gitu. Kita nggak pernah tahu apa yang dirasakan oleh Lady sampai sejauh ini. Dengan membongkar dan kemudian menggugat cerai saja, menurutku itu adalah satu keberanian yang tidak dimiliki oleh semua perempuan untuk memperjuangkan haknya seperti itu. Menurut Alkitab sendiri, kehendak Allah terhadap pernikahan itu adalah sebuah komitmen seumur hidup gitu kan. Jadi kalau kita bicara tentang kekristenan, berarti kita bicara dasarnya adalah Alkitab, nggak bisa lari dari situ. Nah jadi komitmen untuk hidup, komitmen pernikahan itu adalah seumur hidup gitu. Jadi kalau kita lihat biasanya kalau di pernikahan itu pendeta selalu ada satu ayat yang dibacakan, itu demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dukungan agar Lady dan Randy berdamai serta rujuk tidak berarti bahwa PGI membenarkan aksi perselingkuhan yang telah dilakukan oleh Randy dan Shanas. Lalu, apa saran pihak PGI terkait hal nyata yang harus dilakukan oleh Randy Kajarnet sebagai seorang suami yang telah mengkhianati janji suci pernikahan dan melanggar perintah Allah, yaitu melakukan dosa perselingkuhan jika mau dengan sungguh bertobat dan kembali ke jalan Tuhan? Dan apa saran pihak PGI terhadap Lady Nayoan yang telah tersakiti oleh aksi perselingkuhan Randy dengan Shanas? Benarkah PGI menyarankan kepada Lady Nayoan untuk mengampuni kesalahan Randy? Kalau saran saya sih, apa yang dialami Lady juga banyak dialami oleh perempuan-perempuan saat ini, di mana mereka disakiti, dikhianati, dan luka akibat disakiti dan dikhianati itu hanya bisa sembuh oleh waktu. Gitu. Tapi tetap saja berjalan dalam, kalau kita bicara dalam keyakinan kita, tetap saja berjalan dalam kasih Kristus, karena setiap hal yang terjadi itu pasti punya tujuan dan rencananya masing-masing. Saat ini mungkin Lady sementara dikuatkan dengan perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya. Kalau untuk Randy sih, apa yang sudah dilakukan saat ini adalah baik. Tapi niat baik itu jangan hanya karena hanya mau nunjukin gue di depan mau nunjukin bahwa gue mau bertobat nih, gue pengen balik gitu. Tapi di belakang ngelakuin lagi. Kita harus menjadi pribadi yang di depan ataupun di belakang itu adalah sama gitu. Dan ingat, dalam rumah tangga itu ada 3 anak ya, 3 anak yang dititipkan. Randy adalah kepala rumah tangga, juga contoh untuk anak-anak. Mau jadi apa anak-anaknya nanti kalau contohnya seperti ini. Setiap orang saya rasa berhak untuk diampuni gitu. Kalau dalam kekristenan sih, kita aja manusia yang berdosa masih Tuhan ampuni gitu. Apalagi kita sesama, kita belajar mengampuni. Hanya saja itu butuh proses.
Senada dengan pengurus PGI, kuasa hukum Lady Nayawan juga mengungkapkan jika saat ini Lady Nayawan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan melakukan konsultasi secara intensif dengan pendeta. Lantas, seperti apa pihak PGI menanggapi langkah dan upaya Lady tersebut? Perkembangannya Bu Lady sekarang lagi konseling dengan ibu pendeta. Ya pastinya mendekatkan dengan Tuhan, ya lebih dalam lagi gitu ya tentang pernikahan, tentang anak ya dengan ibu pendeta. Ibu pendeta namanya Ibu Amanda. Mediasi pertama bukan gagal, justru ini kesempatan buat Pak Randy ya. Kalau dari kami, dari Bu Lady memang awalnya pengen langsung deadlock saja. Gitu. Nah, dari situ kita lihat Pak Randy gimana nanti ngasih resumenya, masuk akal atau enggak. Di dalam resume itu nanti dibikin, kan kita lihat. Nah, sampai detik ini belum dikirim tuh. Kayaknya statementnya bukan rujuk ya. Ini kan masih dalam proses gitu kan. Kita menghormati mediasi tanggal 2 Agustus gitu. Kayaknya mungkin salah persepsi deh kayaknya. Belum rujuk, belum. Apapun yang dia lakukan saat ini, saya pikir itu adalah langkah yang tepat. Karena saat ini siapapun agamanya kadang karena kita udah terpuruk dengan suatu situasi, kita bukan mencari tokoh agama, kita bukan mencari gereja, tapi kita mencari apa yang ada di luar itu. Gitu. Jadi saya sangat hargai betul apa yang dilakukan Lady saat ini. Salah satunya mungkin rujuk itu mungkin. Salah satunya mencari jawaban, tapi juga untuk menenangkan diri. Menenangkan diri dari masalah apa yang sedang terjadi. Heboh, PGI mendukung apabila Lady Nayawan mau mencabut gugatan cerainya terhadap Randy Kajarnet di Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat. Lantas, seperti apa langkah-langkah serius Randy yang ingin rujuk dengan Lady Nayawan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mengejutkan, dukungan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia alias PGI mendorong Lady Nayawan mencabut gugatan cerainya terhadap Randy Kajarnet. Tak kalah mengejutkan pula adalah usaha keras Randy untuk meluluhkan hati Lady agar menerima keinginannya bisa rujuk lagi. Usaha Randy tersebut diantaranya adalah dengan rajin ke gereja, mengikuti kebaktian atau ibadah di gereja bersama ibunda tercintanya. Sikap Randy tersebut pun mendapat reaksi positif dari pihak PGI. Aku mendoakan yang terbaik saja. Aku sudah sampaikan dengan Lady, aku mendoakan yang terbaik apapun itu. Kalau misalnya memang jalan yang terbaiknya adalah berpisah, ya silakan, dengan semua keputusan ada di tangannya Lady. Tidak hanya kembali rajin beribadah ke gereja, Randy kini juga sedang berjuang untuk menimpa tato wajah Shahnaz yang ada di punggungnya. Lantas, seperti apa tanggapan ahli tato Hendrik Shinigami terkait usaha Randy menimpa tato Shahnaz tersebut? Benarkah usaha yang dilakukan Randy menimpa tato wajah Shahnaz tersebut terasa jauh lebih sakit? Karena seperti membuat luka di atas luka, dibandingkan saat pertama kali Randy membuat tato wajah Shahnaz di punggungnya? Jelas, itu pasti lebih sakit kalau timpa. Karena kulit kita itu udah pernah luka dan diluka lagi kembali. Gua nggak tahu deh rasa sakitnya Kak Lady itu seperti apa sampai 4 kali sakitnya. 2 kali aja Randy sendiri udah nggak kuat.
Biasa proses penyembuhannya itu setiap orang kan beda-beda. Tapi rata-rata 10-14 hari. Kalau itu dia rawatnya benar. Kalau misalkan dia kebawa olahraga atau aktivitas yang berat gitu, ya itu akan bikin lebih lama. Justru kemarin itu kita rencana sekali langsung tuntasin gitu. Ya cuman karena mungkin dia kecapekan gitu kan, jadinya harus dibagi beberapa sesi. Berbagai upaya Randy tersebut untuk meluluhkan hati Lady agar bisa rujuk lagi. Lalu, apa komentar netizen akan usahanya itu? Benarkah dengan usaha Randy rajin ke gereja dan menghapus tato, layak bagi Randy untuk mendapatkan pengampunan dari Lady Nayoan? Dan netizen mendukung Randy untuk rujuk lagi? Menurut saya sih, sepertinya dia emang benar-benar mau tobat dari permasalahan dia yang kemarin. Terus dia juga pengen dilihat sama Lady, dia benar-benar sudah merubah dirinya, udah nggak kayak dulu lagi. Dia di sini udah berusaha banget buat ngeyakinin diri dia bahwa dia tuh sudah berubah, supaya Lady tuh bisa luluh kembali dan Lady juga bisa kembali untuk rujuk bersama dia lagi. Kalau untuk dapat kata maaf, kalau menurut saya sih udah layak ya, mengingat anak-anaknya juga kan gitu. Jadi udah deh mendingan balik gitu. Ya menurut gue itu mungkin sebuah bentuk dia berubah ya dari kesalahan yang udah dia lakuin pada istri dan anak-anaknya mungkin. Ya menurut gue sih bagus sih bang, buat pembelajaran dia gitu. Mungkin dia ingin berubah, benar-benar berubah, memperbaiki rumah tangga dia kali. Menurut gue sih bagus sih, positif. Sebagai manusia juga buat patut memberi kesempatan buat dia gitu, karena dia ingin berubah, memperbaiki semua kesalahannya dia. Ya menurut gue sih sebab istrinya wajib juga sih buat kasih dia kesempatan lagi. Gue dukung sih bang, daripada dia bercerai lebih baik sih beri kesempatan lagi buat si Randy dan untuk Randy. Saya melihat Randy sekarang udah mulai rajin ibadah, dia mendekatkan diri kepada Tuhan, itu suatu langkah awalan yang baik untuk dia memperbaiki diri dia, untuk dia menebus dosa-dosa dia, menebus kesalahan dia ya kan, kepada Lady. Ya, saya sih berharap dia bisa kembali rujuk kepada Lady, karena kan suatu hubungan itu kan ya namanya dalam rumah tangga bisa saja dia ada hilangnya. Makanya ya saya sih berharapnya dia dia bisa rujuk lagi sama Lady. Dia kan udah memberikan pembuktian ya, seperti salah satunya dia itu sudah menghapus tato yang ada di punggung dia tuh, yang katanya dia itu gambar foto selingkuhannya lah ya kan. Itu sih saya berharapnya seperti itu. Iya mungkin itu salah satu ya, apalagi seseorang dalam suatu permasalahan datang kembali lagi ke Tuhan, itu kan salah satu cara untuk menyembuhkan mungkin dari permasalahannya gitu. Dan yang kita ketahui juga Randy kan pengen balik lagi sama Lady gitu. Itu juga kalau memang itu hal yang terbaik, kenapa enggak? Aku sih sangat mendukung untuk kembali. Ya bagaimanapun kita kembali lagi sama seseorang tersebut, karena mereka yang punya hubungan, mereka yang tahu persis bagaimana cerita hubungan mereka. Tapi yang saya pahamin juga kalau di agama saya gitu kan dianjurkan untuk nggak berpisah, nggak bercerai. Tapi kita kembali lagi, setiap orang tuh beda-beda masing-masing juga dalam menjalani hubungan. Kalau memang dari kasus Randy dan Lady ini mereka bisa bersatu kembali, mungkin itu juga salah satu yang terbaik juga dari hubungan mereka, karena ada anak-anaknya juga. Dan kita lihat juga beberapa perlakuan yang dilakukan Randy untuk berusaha merebut kembali hatinya Lady. Dia udah coba hapus tatonya dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya semoga ada jawaban yang terbaik lah buat hubungan mereka. Berbagai upaya Randy sebagai bukti keseriusannya agar bisa rujuk lagi dengan Lady. Lantas, benarkah Lady sebenarnya masih memendam rasa sayang dan cinta kepada Randy Kajarnet? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Vero. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi setiap Senin sampai Sabtu.
Sikap Randy yang kini berubah lantaran sudah mulai rajin ke gereja karena serius ingin rujuk dengan Lady Nayoan. Diduga, tampaknya mulai menggugah hati Lady, istri tercintanya. Setidaknya, hal itu telah diungkap melalui peneropongan tarot oleh Denny Darko yang menyebutkan bahwa Lady Nayoan masih memendam perasaan cinta dan sayang yang cukup besar kepada Randy Kajarnet meski telah digugat cerainya ke Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat. Tampaknya rasa sayang itulah yang membuat Lady selama ini terlihat geram dan marah, tidak menerima sikap Randy yang ia pergoki berselingkuh dengan Syahnas di balik punggungnya. Lantas benarkah hal tersebut menunjukkan bahwa peluang Lady dan Randy untuk rujuk akan semakin besar ketimbang untuk bercerai seperti yang juga menjadi harapan banyak pihak? Sekarang ini lebih sabar, lebih tenang karena semua amarahnya ini sudah tertumpah semua. Dia sudah kemarin juga jalan-jalan ke banyak podcast menceritakan dan dia rasa sudah tidak ada sesuatu yang harus dia sudah mendapatkan kedamaiannya. Dan kini tinggal dia bersama Tuhan. Dia harus berserah, dia harus menanyakan apa yang terbaik. Satu hal yang dia lihat adalah kalau dia di sini bercerai, artinya dia kalah. Karena di ujung sana pasangan yang merupakan lawannya ini, itu mereka melanjutkan pernikahan. Nah, hal ini terus kemudian setelah kemarahannya mereda dan hal-hal yang terjadi kemudian ini difikirkan kembali, ya akhirnya memutuskan untuk, saya kira sih nggak melanjutkan ya. Kali apapun itu, wanita ini ternyata masih menyayangi, mereka ini masih peduli. Karena cinta itu memang tidak serta-merta hilang. Kalau bimbang dari awal sudah bimbang, iya. Dan sekarang kalau menurut saya sih dia ini ingin agar ini semua tidak dilakukan. Jadi death ini sepertinya akan ada penghentian proses untuk perceraian. Kangen ya, emosional ya. Pengen cepet-cepet ini selesai aja, cepet-cepet. Semoga hasilnya baik, bersatu lagi. Iya pengen itu aja sih, balik lagi jadi utuh lagi. Maksudnya selesai, masalahnya selesai, kita baik-baik lagi sama anak-anak. Ya, itu yang dikangenin, karena apa ya, kangen ke gereja bareng sama dia. Kita lihat aja deh, doain aja yang terbaik. Lihat aja masih ke depan kan, di depan masih. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.